Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Terima kasih banyak untuk semua saudara-saudaraku, penonton setia, penggemar setia dari channel kami Padepokan Harimau Langit. Dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberi umur yang panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat untuk dipakai beribadah. Dan semoga rezeki dari saudaraku semuanya selalu melimpah ruah halal barokah dunia dan akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin. Pada malam hari ini saudaraku, kami akan menguak tentang seorang pendaki yang hilang di Bukit Mongkrang, tepatnya di Karanganyar, Jawa Tengah, yang sampai saat ini belum ditemukan. Dari pihak tim SAR juga sudah menutup proses pencariannya dikarenakan medannya yang sulit. Dan nanti kami akan hadirkan dari golongan gaib yang tahu tentang kejadian tersebut, hilangnya Mas Yazid Firdaus di Bukit Mongkrang. Kita tanya-tanya, dijadikan suatu pembelajaran, suatu wawasan dari konten kami ini, saudaraku. Dan semoga untuk Mas Yazid Firdaus, semoga secepatnya ditemukan, dan semoga dari keluarga Mas Yazid diberi kesabaran dan ketabahan. Dalam proses mediumisasi yang kami lakukan tidak harus dipercaya 100%, jadi cukup diambil hikmahnya saudaraku, karena tidak mewakili suatu kebenaran yang mutlak, karena kebenaran yang mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, langsung saja mari kita mulai proses mediumisasinya. Mohon doanya agar kami diberi kelancaran dalam proses mediumisasi ini, saudaraku semuanya. Siap, Pak? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, dibersihkan tubuhnya mediator. Tidak ada jin, setan, siluman, fasik ataupun iblis beserta penyusup-penyusup dari luar ataupun dari dalam yang mau memberi informasi buruk. Semuanya terlempar ke neraka jahanam, bersih dari tubuhnya mediator. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, bersih, bersih. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, dari golongan gaib yang mengetahui hilangnya Mas Yazid Firdaus di Bukit Mongkrang Karanganyar, hadir masuk ke dalam tubuhnya mediator yang ada di depan saya ini. Allah Rasul jasad mediator sinkron dengan jasad mediator. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kita suaranya tersambung, bisa berbicara manusia dengan jelas. Kedua urat lahirnya terbuka. Rahayu. Mohon maaf sebelumnya, ini dengan siapa ini? Ki Sembodo. Ki Sembodo. Dari golongan apa, Ki? Saya dari golongan siluman. Dari golongan siluman. Untuk apa kau memanggilku kemari? Saya ingin berbincang dengan Anda. Apakah benar Anda ini tinggal di Bukit Mongkrang? Benar sekali. Saya penunggu Bukit Mongkrang. Sudah lama Anda tinggal di sana? Puluhan ribu tahun yang lalu saya sudah menjadi penjaga Bukit Mongkrang. Oh, tugasnya menjaga di sana? Benar. Apakah Anda sudah beragama Islam? Belum. Apakah Anda mau masuk agama Islam? Sebenarnya saya sudah menunggu orang seperti Anda untuk mengislamkan saya. Baiklah kalau gitu, ikutin kata-kata saya ya, biar Anda bisa masuk agama Islam. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu Asyhadu Allah Allah ilaha
illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana Taiba Islam. Mas dalam kalbunya Allah. Terima kasih. Sama-sama. Oh iya Ki, kata Anda tadi kan, Anda ini kan sudah lama tinggal di Bukit Mongkrang kan? Iya. Apa yang Anda ketahui tentang Bukit Mongkrang itu? Bukit Mongkrang adalah anak dari Gunung Lawu. Sudah ribuan tahun Bukit Mongkrang berdiri kokoh tanpa ada yang menyalahi atau merusak. Tapi sekarang banyak manusia yang datang ke tempat saya. Ada yang berizin atau ada yang tidak berizin datang seenaknya ke tempat saya. Ngapain Ki? Dengan tujuan apa mereka datang ke tempat Anda ini? Mereka bertujuan untuk melihat keindahan alam yang ada di Bukit Mongkrang. Memang Bukit Mongkrang tidak setinggi indukan dari Gunung Lawu, tapi Bukit Mongkrang bisa menjadikan mata melihat keindahannya. Tapi semuanya ada kalanya bangsa kami tidak suka dengan kehadiran orang-orang yang datang. Begitu. Untuk apa kau tanyakan Bukit Mongkrang saat ini? Baru-baru kemarin ini kan ada seorang pendaki yang tersesat dan hilang di Bukit Mongkrang. Sampai saat ini belum ditemukan. Apakah Anda tahu di mana letaknya sekarang? Masih berada di sana atau di mana? Dia masih ada di sana dalam jurang. Di waktu dia turun, dia tersesat. Kabut di sana turun tiap beberapa menit. Dia tidak tahu arah. Dia tersesat. Sebabnya apa Ki? Kok bisa sampai terpisah dari rombongannya sampai kesasar di bukit tersebut? Karena kelalaiannya sendiri. Maksudnya? Dia menyepelekan bahwa Bukit Mongkrang adalah bukit yang mudah untuk dilalui. Tanpa seizin atau izin kami, mereka datang dan pergi seenaknya. Jangan kau lakukan hal seperti itu. Karena kami di Bukit Mongkrang masih menjaga kealamiannya. Kami semua penghuni di sana tidak bisa diremehkan atau dengan kata-kata tidak sopan membuang sampah sembarangan. Apapun itu yang dibawa oleh pendaki-pendaki itu tidak bisa dibuang. Tidak bisa dibuang secara sembarangan. Benar sekali. Oh iya Ki, itu kan Mas Yazid itu kan sudah sering mendaki di Bukit Mongkrang itu. Kenapa kok sampai bisa? Kenapa Ki?
Saya sudah berbicara. Iya. Bukit Mongkrang tidak bisa diremehkan. Faktornya. Maksudnya diremehkan dalam hal apa ini? Kalau yang datang orang-orang untuk menikmati keindahan bukan sekali dua kali, tapi mereka lalai akan jalan atau cuaca di sana atau dari bangsa kami. Itu mudah sekali bagi bangsa kami untuk mencelakai atau menjerumuskan orang-orang yang lalai dengan izinnya kepada bangsa kami. Terus? Kami sebagai penghuni dan penjaga Bukit Mongkrang tidak bisa dianggap sepele atau diremehkan. Kami berharap kepada semua pendaki di Bukit Mongkrang, sopan santun dan adab harus dijaga. Tidak bisa dengan seenaknya sendiri. Apalagi di titik ketiga. Itu benar. Itu adalah titik yang paling rawan. Kerajaan terbesar di situ berdiri kokoh puluhan ribu tahun dari bangsa kami. Apakah di kerajaan tersebut di pos 3 itu sudah masuk Islam? Belum ada yang masuk Islam. Nanti dimasukkan Islam ya? Diajak masuk Islam ya? Insya Allah saya akan berusaha sekuat tenaga untuk mengislamkan semua bangsa-bangsa dan kami yang ada di Bukit Mongkrang. Iya, kembali lagi ke Mas Yazid beliau. Beliau posisinya sekarang berada di mana nih? Sekarang beliau berada di jurang dalam. Nanti Anda bantu ya, biar secepatnya ditemukan oleh seseorang. Saya akan usahakan. Iya. Semoga penyelamat yang datang bisa menemukannya. Karena jurang itu dalam. Kalaupun bisa ditemukan itu keberuntungan yang sangat-sangat langka. Segala alam ini, kelestariannya, keelokannya, janganlah menebang pohon yang kami huni sebagai istana kami. Apakah banyak dari golongan manusia yang menebang pohon besar? Banyak sekali mereka. Itu secara resmi apa secara tebang liar itu? Ada yang secara resmi dan secara liar. Itu adalah tempat kami berlindung dari puluhan ribuan tahun yang lalu. Kerajaan-kerajaan kami kokoh di bawah Gunung Lawu. Karena Bukit Mongkrang adalah saya juga mau tanya dari kisahnya Alfi yang dulu sempat hilang di Gunung Lawu dari 2019 kalau tidak salah, sampai saat ini tuh belum ditemukan juga. Itu masuk kemana gitu? Sudah disembunyikan oleh bangsa kami. Itu jadi bagian dari kami. Jasad dan kerangkanya masih utuh di bawah jurang.
Kenapa kenapa Ki kok banyak dari orang-orang yang mendaki ke sana itu banyak-banyak yang hilang arah atau tersesat di hutan? Adabnya kurang dijaga, melakukan hal-hal yang dilarang di tempat itu, seperti omongan yang kurang sopan, berbuat tidak senonoh, ataupun maksiat terkadang dilakukan oleh anak-anak yang ingin mendaki. Semuanya terkadang menyepelekan hal seperti itu. Kami tidak suka tempat kami dikotori ataupun dirusui. Mereka menganggap diri mereka sendiri adalah orang yang paling pintar, bisa jalan dan pulang sendiri. Mereka menganggap kami bukan apa-apa lagi. Jadi dari golongan Anda yang ada campur tangan dari golongan Anda ya? Benar. Itu caranya Anda ini gimana kok bisa sampai pendaki-pendaki itu hilang arah atau sampai terpisah dari rombongannya? Itu sangatlah mudah. Bagaimana itu caranya? Biasanya kami menyamar menjadi teman mereka, ataupun kami menyamar jadi orang dengan minta tolong, atau kami tutupi mata mereka dengan kabut tebal Oh gitu. agar tidak bisa melihat teman mereka sendiri. Terkadang mereka mendengarkan teriakan-teriakan lalu ingin menolong atau jadi sok pahlawan. Saya suka dengan orang seperti itu dulunya. Itu mudah bagi kami untuk menyembunyikan atau membawa mereka ke tempat kami. Terus ada lagi suatu kisah itu saat pendaki itu tersesat di hutan itu ada burung petunjuk arah itu apakah betul? Tidak ada hal seperti itu. Itu adalah dari bangsa siluman seperti kami. Berarti bukan burung sungguhan ya? Bukan. Tidak ada hewan yang mau menolong manusia. Karena hewan tidak punya pikiran. Hanya memiliki nafsu. Yang menunjukkan itu hanya dialah seekor siluman yang ingin menelantarkan mereka. Oh, gitu ya dia. Sekarang kan Anda sudah Islam ya. Jangan mengganggu manusia lagi ya. Iya, Yang ada di maafkan sana. saya. Saya menjalankan tugas dari atasan saya. Nah, itu sambil dibantu itu untuk Mas Yazidnya biar cepat ketemu ya. Ya, saya akan bantu sebisa saya dan semampu saya. Selanjutnya, tim penyelamat harus datang kembali untuk mencarinya. Mungkin itu saja Ki yang mau saya tanyakan ke Anda seputar hilangnya Mas Yazid Firdaus yang hilang di Bukit Mongkrang. Kalau Anda punya pesan untuk kita semuanya biar menjadi suatu pelajaran, silahkan. Saya hanya bisa berpesan sekarang juga. Saya sudah memeluk agama Islam. Perbanyaklah istighfar, berbaca selawat, tindak tanduk lakon adab di tempat yang belum kalian pernah datangi. Janganlah kalian mengotori atau berbuat seenaknya sendiri. Perbanyaklah selawat dan istighfar. Hanya itu pesan saya. Terima kasih banyak ya atas pesan-pesannya. Ya, Semoga menjadi pembelajaran dan suatu wawasan untuk kita semuanya. Kurang lebihnya silahkan kalau Anda mau kembali lagi ke Bukit Mongkrang. ya, saya mohon maaf. Terima kasih. Iya, saya Sudah juga saya minta maaf kalau ada disangka. salah kata, salah ucapan. Dan sudah
Terima kasih banyak udah hadir di tempat kami ini yang untuk menceritakan hilangnya Mas Yayid yang ada di Bukit Mongkrang. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, Den. Silahkan kalau Anda mau kembali ke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Keluar. Oh. Terima kasih banyak untuk semua saudara-saudaraku yang sudah nonton dan nyimak dari konten kami ini dari awal hingga akhir. Semoga menjadi suatu wawasan, semoga menjadi suatu pembelajaran, diambil sisi positifnya, yang negatif dibuang jauh-jauh, dan semoga untuk beliau Mas Yayid Firdaus semoga secepatnya ditemukan dalam keadaan sehat walafiat. Apabila kami ada salah kata, salah ucapan, kami mohon maaf saudaraku semuanya, karena kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.